Traveloka Paylater. Nah, Traveloka Paylater ini paling banyak juga digunakan oleh generasi Z. Sejauh ini Traveloka Paylater ada di isi lapangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang saat ini hutang paylater paling tinggi, dan berikut daftar-daftar paylater yang menurunkan DSI lapangannya. Nah, paylater-paylater apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya bacakan dulu ya beberapa postingan dari teman-teman yang mana ternyata dia terjebak dari aplikasi pinjol legal yang ternyata itu adalah pinjol ilegal. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang tidak paham, bahkan tidak bisa membedakan yang mana pinjol legal dan ilegal karena bentuk dan namanya hampir sama. Nah, seperti yang diinformasikan teman kita ini, hati-hati ini Trust IQ versi ilegal, H-2 jatuh tempo, siap-siap data disebarluaskan ke kontak-kontak pribadi semuanya. Ada fitnah pencabulan, ada nomor-nomor kontaknya difitnah, dibilang dijadiin jaminan hutang. Di Play Store aplikasi ini nggak ada karena Trust IQ yang resmi berwarna hijau muda. Hati-hati pinjol ilegal. Nah, ini benar sekali teman-teman ya. Banyak sekali pinjol ilegal yang namanya hampir sama dengan pinjol legal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini Trust IQ yang ilegal, lambangnya warna biru, terus dibikin Trust IQ .2 pinjaman rupiah muda. Nah, ini jelas sekali pasti ilegal karena kalau Trust IQ yang asli bentuknya seperti ini berwarna hijau, namanya hanya Trust IQ saja, tidak ada nama lain, tidak ada nama pinjaman rupiah muda, tidak ada pinjaman ini itu, jelas hanya Trust IQ. Jadi wajib dibedakan dan wajib pastikan sesuai dengan yang tertera di OJK sekalipun mereka menggunakan label OJK atau AFPI. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Selain Trust IQ ada juga beberapa pinjol-pinjol ilegal yang mencatut nama pinjol legal. Bahkan namanya hampir-hampir sama. Salah satu contohnya itu adalah Pinjam Yuk. Kemudian lagi KTA Kilat, 360 Kredi, Tunaiku, dan masih banyak lagi yang sampai hari ini belum bisa ditutup oleh OJK dengan alasan katanya ya beberapa aplikasi pinjol ilegal ini masuk ke dalam App Store itu memakai nama samaran sehingga tidak terdeteksi sebagai scam, sehingga banyak orang yang menjadi korban tapi setelah dilaporkan baru ditindaklanjuti. Nah, yang lebih mirisnya setelah 3 hari ataupun 4 hari pinjol ini ditutup, nantinya pinjol ini akan bisa masuk lagi ke App Store dengan nama yang sama, dan itu banyak sekali. Nah, kalau udah model seperti ini gimana Mbak? Apakah harus dibayar? Jawabannya tidak. Karena apa? Selagi namanya masih ilegal, jangan pernah membayarkan pinjol tersebut karena kalian tidak akan pernah bisa keluar dari pinjol ilegal dan terus-terusan akan menjadikan target dan terus-terusan akan mengintimidasi kalian sehingga kalian akan terus menjadi penggunanya mereka. Jadi salah satunya itu adalah dengan galbay, kunci semua sosmed kalian, pasang get contact, dan kalau bisa setting HP kalian seperti yang sudah saya tunjukkan di vlog saya untuk mencegah nomor-nomor tidak dikenal masuk ke HP kalian. Seperti itu ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi kemarin hasil rapat dari OJK mengumumkan bahwa sejauh ini sampai di bulan Juli pengguna dari pinjol itu sudah mencapai angka 83 triliun. Artinya ada uang beredar 83 triliun di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, informasinya orang yang galbay itu hampir nilainya miliaran. Yang mana paling banyak menggunakan pinjol ini adalah pengguna pinjol paylater yang nilainya hampir mencapai 31 triliun. Jadi buat teman-teman semuanya pengguna paylater, saya yakin sekali ya, pengguna paylater itu paling banyak adalah generasi Z. Mereka-mereka yang usianya di bawah 30 tahun, di atas 30 juga banyak sekali, tetapi lebih mendominasi di bawah usia 30 tahun. Dan rata-rata orang yang menggunakan paylater ini menyamakan paylater mereka dengan pinjol. Padahal aslinya ini berbeda teman-teman ya. Walaupun namanya itu sama dengan pinjol, tetapi pemberlakuan dan bunganya itu berbeda dengan
pinjol. Nah, di sini saya ada catatkan beberapa paylater yang mana ada DC lapangannya dan semua paylater ini pasti masuk ke dalam Slik OJK. Di sini ada paylater yang paling banyak digunakan oleh generasi Z yang sampai sekarang menjadi dominasi ataupun raja dari semua paylater, itu adalah Shopee Paylater. Ya, Shopee Paylater ini sejauh ini belum ada DC lapangan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada DC lapangannya kalau sudah galbainya banyak. Kemudian lagi paylaternya ini pasti masuk ke dalam Slik OJK. Dan berapa lama biasanya dia datang, Mbak? Tergantung hutang kalian dan tergantung posisi kalian. Karena sejauh ini yang kita tahu, DC lapangan untuk paylaternya ini baru ada di daerah Jabodetabek. Dan itu antara galbai 10 orang paling hanya 1 orang saja yang datangi, dan itu pun sangat-sangat random. Ya. Lanjut lagi, itu ada GoPaylater di posisi kedua. GoPaylater ini paling banyak digunakan untuk pembelanjaan dan juga untuk penggunaan pencairan. Paylater ini sebenarnya tidak boleh untuk dicairkan. Apabila terjadi ataupun ketahuan sampai dicairkan, otomatis yang akan disanksi itu adalah pinjolnya. Sama halnya yang terjadi di Aku-Laku sebelumnya ya. Ada beberapa paylater yang dicairkan, yang mana sebenarnya itu tidak boleh dicairkan, hanya boleh untuk digunakan, tapi mereka mencairkannya secara cash. Nah, ini bentuk ilegal. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Dan untuk paylater ini, GoPaylater ya, itu ada DC lapangannya, masih di sekitaran Jabodetabek dan juga di daerah Bandung. Nah, untuk masuk ke dalam Slik OJK, masuk. Ya, kapan DC-nya datang ketika kita galbay? Datangnya itu paling 2 bulanan setelah kalian galbay. Dan juga untuk bunga paylater ini saya pastikan lagi berbeda dengan pinjol ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, itu ada Traveloka Paylater. Nah, Traveloka Paylater ini paling banyak juga digunakan oleh generasi Z. Sejauh ini Traveloka Paylater ada DC lapangan ya. Ada DC lapangan, datangnya itu sekitar 1 bulan lebih setelah kalian galbay. Karena Traveloka Paylater ini berasal dari perbankan, otomatis DC-DC-nya juga bisa mencakup pihak perbankan. Tetapi yang perlu kalian perhatikan, setiap ada DC yang datang ke tempat kalian, wajib memiliki tugas dari pinjolnya itu tersendiri. Contoh misalnya Traveloka, berarti sekalipun pihak bank yang datang, walaupun pihak bank ini sebagai pendana, pihak bank ini harus membawa surat dari Traveloka Paylaternya untuk menagih kalian. Nah, itu kuncinya teman-teman ya. Dan Traveloka Paylater ini masuk ke dalam Slik OJK. Lanjut lagi, itu ada Kredivo dan juga Aku-Laku Paylater. Nah, ini emang sudah paling besar ya, paling banyak digunakan, tetapi nilainya tidak sebanyak seperti yang ada di Shopee ya. Ini ada DC lapangannya pasti, kemudian datangnya kapan, biasanya itu 1 bulanan galbay, kemudian dia masuk ke dalam Slik OJK, kemudian juga DC dari paylater ini biasanya itu merangkap dari DC pinjol biasa. Nah, lanjut lagi, itu ada OVO Paylater dan juga Lazada Paylater. Nah, OVO Paylater ini DC lapangannya ada teman-teman ya di daerah Jabodetabek. Lazada Paylater by Aku-Laku ini juga ada DC lapangan pasti ya. Ada DC lapangannya, kemudian masuk ke dalam Slik OJK. Tetapi untuk yang OVO hanya random lah, belum terlalu banyak seperti di Lazada ya. Tetapi ini perlu teman-teman perhatikan ya, sudah saya bagikan juga sebelumnya. Jika kalian ada galbay di Aku-Laku ya, Aku-Laku biasa, kemudian kalian melakukan pinjaman atau mau membeli peralatan apapun ya di Lazada, nah itu perlu diperhatikan, pasti akan ditolak karena rata-rata hampir 60% lebih lah ya Aku-Laku itu mendanai dari Lazada. Jadi hati-hati sekali, perlu diperhatikan apa-apa saja paylater yang bersinggungan dengan pinjol-pinjol yang kalian galbaikan itu, sehingga seandainya kalian galbay nantinya tidak ketahuan kalau kalian sedang belanja gitu ya. Dan lagi yang terakhir itu adalah Indodana Paylater. Nah, Indodana Paylater ini sama seperti yang lainnya, ada DC lapangannya, pasti masuk ke dalam Slik OJK. Dan perlu diperhatikan teman-teman ya, paylater ini kan rata-rata dari pihak perbankan
Ya, hampir sama contohnya itu seperti kartu kredit. Nah, bagaimana caranya Mbak seandainya saya punya uang terus saya mau melunaskan? Jawabannya itu hampir sama pemberlakuan dengan kartu kredit walaupun sedikit berbeda teman-teman ya. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian minta keringanan. Kemudian minta keringanan, potongan denda, potongan bunga dan segala macamnya. Nantinya kalian bisa hanya membayarkan pokoknya saja, tetapi itu butuh waktu ya. Sama seperti yang lainnya. Tapi rata-rata untuk paylater ini agak lebih gampang untuk negosiasi ketimbang pinjol biasa. Karena apa? Sudah jelas pemberlakuan mereka tuh hampir sama dengan perbankan. Karena mereka itu di bawah naungan perbankan. Otomatis kalau kalian mau membayarkan lunas tanpa mencicil, terus kalian minta potongan bunga dan denda, biasanya hampir bisa diterima. Gitu teman-teman ya, dicoba saja buat kalian semuanya. Tetapi bagi yang masih mau galbay, tidak usah takut. Sejauh ini paylater memang keluar kondar. Ya, DC lapangannya juga ada, tetapi karena mereka dari pihak perbankan tidak semengerikan seperti yang berlaku di pinjol. Yang perlu kalian perhatikan adalah pastikan kalian tahu aliran dari paylater kalian dari pihak perbankan mana. Sehingga kalian tahu ketika ada yang mengancam, kalian tinggal ancam balik. Saya tahu kok pendanaan paylater ini dari mana, nanti saya bisa permalukan loh perbankan kalian. Nah, rata-rata yang seperti itu pinjolnya langsung berhenti untuk mengintimidasi kalian. Gitu kuncinya teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian untuk update hari ini. Yang masih galbay lanjut galbay, yang masih belum bisa untuk memperbaiki ekonomi terus berusaha, karena yang namanya orang berusaha pasti akan menemukan jalan terbaiknya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.